Shalom semua. Perkenalkan kami dari kelompok 24, kami akan mempresentasikan tentang obat penitoin. Nah, di sini teman-teman semua dapat membaca nama dan NIM kami. Langsung saja ke materinya dari definisi penitoin. Definisi penitoin. Penitoin adalah obat yang digunakan untuk mengendalikan kejang pada orang dengan epilepsi. Penitoin bekerja dengan menstabilkan aktivitas listrik di otak yang tidak normal yang dapat menyebabkan kejang. Penitoin dapat ditemukan dalam berbagai bentuk sediaan, termasuk tablet, kapsul, dan injeksi. Cara kerjanya adalah dengan mengurangi aliran ion natrium ke dalam sel saraf yang menurunkan aktivitas listrik yang berlebihan dan membantu mencegah kejang. Yang kedua, nama generik. Nama generik dari penitoin adalah phenytoin, di mana phenytoin ini adalah bentuk nama generik yang digunakan dalam konteks medis dan farmasi untuk merujuk pada zat aktif utama dalam obat ini. Yang ketiga, nama paten. Nama paten yang umum untuk phenytoin adalah Dilantin, yang merupakan salah satu merek dagang yang paling dikenal dan banyak digunakan untuk obat ini. Ada juga merek lain yang mungkin tersedia tergantung pada negara dan produsen farmasi. Gambar sediaan dan bentuk obat. Di Indonesia, obat phenytoin oral tersedia dalam bentuk tablet atau kapsul dengan kekuatan 30 mg dan 100 mg. Selain itu, tersedia pula phenytoin injeksi, yaitu intravena dan intramuskular 100 mg per 2 mili dan 500 mg per mili yang diberikan oleh tenaga medis untuk status konvulsivus. Golongan dan klasifikasi obat. Phenytoin adalah obat yang digunakan dalam pengelolaan dan pengobatan epilepsi, kejang, tonik-klonik umum, kejang parsial kompleks, dan status epileptikus. Obat ini termasuk dalam golongan obat antikonvulsan. Indikasi dan kontraindikasi phenytoin. Untuk indikasinya, phenytoin merupakan jenis obat anti-epilepsi yang biasa digunakan untuk mengobati kejang, baik kejang umum, kejang parsial, maupun epilepsi. Kemudian kontraindikasi. Phenytoin memiliki kontraindikasi dengan pasien memiliki hipersensitivitas dengan phenytoin atau golongan obat-obat hidatoin lainnya. Selain itu, phenytoin juga memiliki kontraindikasi dengan ibu hamil dan ibu menyusui karena dapat meningkatkan resiko cacat pada bayi dan juga berpengaruh pada sekresi ASI. Untuk efek samping phenytoin, jadi beberapa individu itu mengalami efek samping neurologis yang parah akibat dari penggunaan phenytoin, seperti adanya gerakan otot yang tidak disengaja pada tungkai distal yang berhubungan dengan gerakan berulang yang tidak disengaja pada mulut dan wajah. Nah, di sini ada beberapa efek samping yang umum terjadi pada phenytoin. Yang pertama pada gejala gastrointestinal, seperti yang kita ketahui, ada nausea, perasaan ingin mual, diare, dan sakit pada perut. Yang kedua adalah masalah pada kulit, makan bereaksi alergi berupa ruam dan wajahnya menjadi kasar. Yang ketiga, untuk neurological condition, akan ada gerakan tak abnormal atau movement disorders seperti ataksia, tremor, dyskinesia, Korea, Parkinson, ataksia, myoklonus, dan sindrom kaki gagap atau restless leg syndromes. Nah, jadi dyskinesia itu lebih sering menyerang individu dengan disabilitas intelektual seperti penderita epilepsi. Kalau dystonia itu hanya terjadi pada dosis phenytoin tertinggi. Dan ada juga masalah lain yang seperti kelelahan, hirsutisme, dan hiperplasia gingiva. Yang selanjutnya itu ada farmakokinetik. Yang pertama itu ada absorpsi. Penyerapan phenytoin tergantung pada cara pemberiannya, baik per oral maupun parenteral. Penyerapan phenytoin di lambung sangat rendah karena phenytoin tidak larut dalam asam lambung. Phenytoin diserap dengan baik setelah pemberian oral. Phenytoin akan larut dalam larutan yang mengandung pH 6-8. Misalnya bisa kalian baca. Yang kedua itu ada distribusi. Phenytoin biasanya 90% terikat pada protein plasma atau kebanyakan albumin plasma, dan hanya bentuk tidak terikat yang aktif secara farmakologis. Distribusi obat di berbagai bagian tubuh tidak berkorelasi dengan konsentrasi phenytoin di otak, yaitu 1-3 kali lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di plasma. Yang ketiga itu ada metabolisme.
yang dimana sistem enzim P450HT memetabolisme phenytoin, terutama C4C2C9 dan C4-2C19 menjadi metabolit tidak aktif dan merupakan induksi CYP3A4 yang menyebabkan banyak interaksi obat-obatnya, sehingga bertanggung jawab atas banyak interaksi obat. Yang selanjutnya ada ekskresi, yang dimana 1-5% obat diekskresikan dalam urin tidak berubah. Ekskresi phenytoin dipengaruhi oleh pH urin. Perubahan pH urin akibat interaksi obat menyebabkan perubahan clearance ginjal dan mengubah volume reabsorpsi pasif di tubulus ginjal. Nah, selanjutnya ada farmakodinamika. Mekanisme kerja obat anti-epilepsi dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok utama. Beberapa anti-epilepsi bekerja dengan meningkatkan penghambatan gamma aminobutyric acid atau GABA dengan bekerja pada reseptor GABA transporter GA1 GABA atau GABA transminase. Yang lain bekerja secara langsung dengan mengatur pelepasan sinaptik seperti SV2A dan alpha-2 delta. Anti-epilepsi juga bekerja dengan menghambat eksitasi sinaptik oleh reseptor ionotropik glutamat, termasuk reseptor alpha-amino, 3-hidroksil, 5-metil, 4-isoxazolpropionat atau AMPA9. Baik, di sini saya akan menjelaskan dosis phenytoin. Nah, dosis phenytoin itu ada 3 kategori. Untuk anak-anak, kita memberikannya berdasarkan berat badan. Untuk dewasa, kita berikan dosis awal 100 mg TDS atau 3 kali sehari, jadi dalam 1 hari 300 mg. Untuk dosis pemeliharaannya sekitar 250 sampai 500 mg. Untuk lansia, dosis phenytoin harus dikurangi karena lansia lebih rentan terhadap efek samping. Next slide. Nah, cara pemberian. Cara pemberiannya ada pemberian oral. Pemberian oral ada tablet dan kapsul. Untuk mengonsumsi tablet dan kapsul, pertama, telan tablet atau kapsul utuh dengan segelas air, lalu minum obat pada waktu yang sama setiap hari untuk menjaga kadar obat tetap dalam darah itu stabil. Lalu kita dapat meminumnya dengan makanan maupun tanpa makanan. Untuk suspensi oral, kita harus kocok terlebih dahulu botolnya, lalu ukur dosis menggunakan sendok takar yang disediakan, telan suspensi langsung atau campur dengan sedikit air, kemudian kita dapat membilas mulut kita dengan segelas air. Selanjutnya, pemberian intravena. Pemberian intravena ini dilakukan pada situasi darurat ketika pemberian oral tidak memungkinkan. Kita harus menggunakan infus lambat untuk menghindari risiko iritasi vaskular atau efek samping lainnya. Dosis IV biasanya disesuaikan berdasarkan kondisi medis pasien dan respon terhadap obat. Oke. Dosing kondisinya untuk dewasa oral 15-20 mg per kilogram, ekspel dalam 3-4 dosis terbagi setiap 2 jam atau 400 mg. Kemudian 300 mg setiap 2 jam kali 2 dosis, pemeliharaan 7 mg per kilogram per hari. IV 15-20 mg kilogram, max 25-50 mg per menit, lalu 100 mg setiap 6-8 jam. Untuk anak, per oral dengan miligram per kilogram per hari dalam 2-3 dosis terbagi. Pemeliharaan 4-8 mg kilogram per hari dalam 2-3 dosis terbagi. Max 300 mg per hari, IV 15-20 mg atau per kilogram dalam 1-3 mg per kilogram per menit. Status epileptikus dewasa, IV 5-20 mg per kilogram, max 25-50 mg per menit, dapat diberikan 100 mg setiap 6-8 jam setelahnya. Untuk anak, IV 15-20 mg per kilogram, max dalam dosis terbagi 1-3 mg kilogram per menit. Dan untuk distimia ventrikel untuk dewasa, per oral loading dose 1 gram dibagi dalam 24 jam, kemudian 500 gram per hari kali 2 hari. IV 250 mg selama 5 menit hingga distimia mereda atau hingga diberikan 1 gram atau 100 mg setiap 15 menit hingga distimia mereda atau sampai 1 gram diberikan. Untuk anak, per oral 3-8 mg per kilogram atau 250 mg per meter kubik per hari sebagai dosis tunggal atau 2 dosis terbagi. IV 3-8 mg per kilogram selama beberapa menit atau 250 mg per meter kubik per hari sebagai dosis tunggal atau 2 dosis terbagi. Jangan gunakan dosis muatan jika PCR di bawah 10 mm per menit atau gagal hati.
gagal hati, hanya gamat saja, nyeri, neuropatik atau neuropati, diabetik, tidak berlebar. Dewasa per oral 500 mg per hari dalam dosis terbagi. Profil kasus migran tanpa label, dewasa per oral 200-400 mg per hari. Bentuk yang tersedia, frekuensi 25 mg per mililiter, tepungnya 50 mg, injeksi 50 mg per mililiter, tutup rel 100, 200, 500 mg, tutup merah cepat 100 mg, root infus IV intermittent, dan jangan lupa untuk dibaca peringatan text box-nya ya guys. Lanjut untuk special precaution atau pencegahan khusus. Yang pertama, ibu hamil tidak bisa mengkonsumsi phenytoin karena akan berbahaya terhadap janin. Yang kedua, ibu menyusui tidak bisa mengkonsumsi phenytoin. Yang ketiga, alergi obat. Hindari menggunakan obat tersebut jika mempunyai alergi. Yang selanjutnya, pengawasan medis. Yang terakhir, dosis yang tepat. Pastikan konsumsi dosis phenytoin sesuai dengan resep dokter. Oke, berikut indeks keamanan kehamilan. Phenytoin termasuk dalam kategori D menurut FDA. Berdasarkan data dari studi investigasi atau pengalaman pasca pemasaran atau keduanya. Meskipun ada risiko yang diketahui, obat dalam kategori ini dapat dipertimbangkan dalam situasi tertentu di mana manfaat penggunaannya lebih besar daripada risikonya. Next slide. Adapun efek samping phenytoin pada ibu hamil, yang pertama teratogenik, yang kedua efek neonatal, dan yang ketiga laktasi. Next. Oke, berikut efek samping umum phenytoin. Yang pertama, efek samping sistem saraf. Yang kedua, gangguan hematologis. Yang ketiga, reaksi hipersensitivitas. Yang keempat, efek kardiovaskular. Yang kelima, gangguan hepatik. Dan yang keenam, efek kronis. Next. Adapun pemantauan dan penggunaan phenytoin memerlukan pemantauan ketat termasuk pemantauan kadar serum phenytoin untuk memastikan dalam rentang terapeutik. Pemeriksaan fungsi hati dan darah secara berkala, penilaian terhadap tanda-tanda toksisitas atau efek samping. Pada ibu hamil, penyesuaian dosis dan pemantauan ketat sangat penting. Selain itu, suplementasi asam folat direkomendasikan untuk mengurangi risiko malformasi kongenital. Berikut referensi yang kami gunakan. Baik, teman-teman, sekian presentasi kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan, silakan masukkan ke dalam forum diskusi. Maka sekian dan terima kasih.